Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara sekalian, salam sehat untuk kita semua. Dan selamat datang kembali lagi bersama kami di Ibadah Online GBS City of Love di minggu ini. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Ruben Ong. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji, meninggikan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan di minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kau sampai saat ini Tuhan kami boleh berdiri tempat ini ya Bapa, menikmati kasih-Mu Tuhan Yesus. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Gak bisa kami balas dengan apapun Tuhan. Saya memberikan puji-pujian kami Tuhan pada hari ini Bapa. Biar semua manis Kau dengar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau baik Tuhan Yesus. Lord, You more than anything. You more than gold, more than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go, never ever let You go. Mari bersama-sama kita katakan Lord, You're more than anything.
dengan sungguh. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Dengan sungguh dari hati katakan, your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Lebih sungguh katakan, your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Dari hatimu katakan, your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Lebih sungguh bawa hatimu saudara katakan, your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Sing it. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Beri kemuliaan untuk Allah kita saudara. Haleluya. Kami gak bisa hidup Tuhan tanpa kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kau baik Yesus. Haleluya. Kami mau menikmati Tuhan hadirat-Mu Yesus.
Yesus, kasih-Mu nyata bagi setiap kami ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau lebih lagi. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Saudara diberkati saudara pada siang hari ini saudara. Dimanapun saudara berada, mari nikmati kasih Tuhan saudara. Haleluya, kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kau besar Tuhan di hidup kami. Haleluya. Kami memuji, meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Say Gloria. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sing besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Sebab Kau besar Tuhan, nama-Mu ditinggikan di setiap puji-pujian kami Tuhan. Haleluya. Biar terus Tuhan kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Sing with me. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise.
Beri kemuliaan untuk Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Karena kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan, kami boleh diselamatkan Tuhan Yesus. Terima kasih buat karya kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Kau besar di hidup kami Tuhan. Penebus kami, Allah kami yang hidup. Kami mau merasakan kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful,
beautiful name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Lord Jesus, your name above every other name. Hallelujah, and beautiful. Hallelujah. No one has seen you for your love, your love. We pray, Lord, I see you soon. Kami muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar terus Tuhan nama-Mu diagungkan Tuhan di sepanjang kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami kagum akan Engkau Tuhan Yesus. Kami kagum akan kasih perbuatan-Mu di kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oh, come let us adore
Puji Tuhan, kita semua pasti diberkati lewat setiap pujian penyembahan di minggu ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Saya mau ajak kita berdoa bersama untuk doa syafaat di minggu ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari ini. Kami masih bisa beribadah secara online untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami membawa beberapa pokok doa kami Tuhan. Kami berdoa, kami bersatu hati untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan, khususnya juga Jakarta Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau terus sertai Tuhan, biar ada damai sejahtera, biar ada sukacita di tengah-tengah bangsa dan kota kami Tuhan. Juga kami berdoa buat corona ini Tuhan, biar boleh berlalu, biar boleh pulih dari segala virus ini Tuhan, biar kami bisa menikmati kehidupan kami secara normal kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat pemerintahannya, presiden, wakil presiden, semua jajaran yang terlibat, biar ada shalom atas bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat di GB City of Love ini Tuhan. Kiranya Kau sertai Tuhan dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap kesehatannya, dalam setiap keluarganya Tuhan. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna untuk setiap kami jemaat GB City of Love ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau selalu menyertai setiap kami Tuhan. Dan kami juga berdoa buat gembala kami Tuhan, Pastor Timothy Abraham Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk selalu Tuhan membawa support dalam pelayanannya Tuhan, buat pengembalanya di GB City of Love ini juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat keluarganya juga Tuhan, semuanya aman di dalam perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Kau mengurapi, Kau menyertai juga Tuhan Pendeta Rubin Ong yang menjadi berkat untuk kami di minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, Shalom jemaat City of Love yang diberkati Tuhan. Saya bersyukur untuk kepercayaan bisa kembali melayani di ibadah online saudara. Tentunya ini semua karena kemurahan Tuhan. Di tengah situasi yang sudah mulai membaik, saya yakin Tuhan tetap akan bekerja. Saya berterima kasih juga buat sahabat saya, Pastor Timothy Abraham. Terima kasih buat kepercayaan untuk saya bisa melayani. Nah, saudara, hari ini punya tema menurut saya ini level yang berbeda. Namanya kedewasaan penuh. Mature in Christ Jesus. Ya, saudara punya tema tentang bagaimana kita mesti dewasa di dalam Tuhan. Nah, saya nanti tanpa tentunya menggurui Bapak Ibu, tapi ini penting sekali sebab ternyata betul. Kalau orang tidak dewasa, Ibrani 5 berkata, ayat 13 dan terus-terusnya, orang itu tidak bisa memahami kebenaran. Jadi dia seperti anak-anak yang tidak bisa menerima makanan keras, ya. Jadi susu dan makanan lunak yang kemudian hanya bisa dia makan. Nah, kalau bicara makanan keras itu sebetulnya bukan seperti khotbah yang keras-keras membentak-bentak, bukan. Ada teman saya berkata, minggu lalu Pak Rubin pendetanya khotbahnya keras. Saya tanya khotbah apa? Dia berkata, iya, khotbah jangan berzina, khotbah jangan mencuri. Ya, saya bilang sama dia, ya itu sih bukan khotbah keras, itu khotbah dasar. Cuman memang suara pembicaranya keras katanya, makanya katanya khotbahnya keras. Nah, maksud saya begini, khotbah yang keras itu selalu menaikkan level kehidupan kita. Ya dong, orangnya dinaikkan levelnya. Misalnya khotbah keras, misalnya ya, kamu bekerja bukan lagi kejar uang, tapi melakukan kehendak Allah. Itu
menaikkan level itu dalam kehidupanmu. Nah, saya percaya kalau kita tidak dewasa, yang terjadi adalah kita tidak bisa memahami kebenaran. Ya, makanya kemudian gampang diombang-ambingkan. Tapi berikutnya lagi, kalau kita membaca Galatia pasal yang keempat, orang yang belum akil balik, atau kita baca sebentar ya, Galatia pasal yang keempat, ayat yang ketiga, saya yakin nanti di tim multimedia City of Love, saudara akan taruh di screen, tapi Galatia pasal 4 ayat yang ketiga, Alkitab berkata begini, Galatia 4 ayat yang ketiga. Nah, ini dia yang firman Tuhan katakan buat setiap kita ya. Alkitab berkata begini, demikian pula kita, setiap kita ya, Paulus berkata, selama kita belum akil balik. Mungkin Bapak Ibu jarang dengar kata ini, akil balik itu artinya begini, gak dewasa, belum akil balik. Akil balik itu kan dewasa, dari anak-anak menjadi dewasa ya. Kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Jadi kalau orang tidak dewasa, selain yang pertama tadi tidak bisa memahami kebenaran, hidupnya keduniawian terus. Oh, ke gerejanya rajin, tapi tidak mengerti. Kata mengerti itu penting ya, berasal dari kata Yunani siniemi. Itu artinya kita tidak hanya tahu, tapi memahaminya. Tandanya apa? Teraplikasi dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita berbisnis, bagaimana karakter kita. Tapi juga kemudian kita akan takluk kepada roh-roh dunia. Karena kita tidak dewasa, jadi kita gampang ditaklukkan. Makanya betul ya, yang lucu kan begini, ada orang di gereja tapi duniawi. Sementara ada orang di dunia tapi rohani. Karena ini bukan soal kita ada di mana, tapi bagaimana hidup kita. Makanya rohani atau tidak itu bukan apanya kita, statusnya kita, tapi bagaimana kehidupan kita. Ya, saya tidak pernah lupa satu kali ada teman saya nih Bapak Ibu semua. Dia seorang gembala ya di desa. Nah, satu kali majelisnya berkata begini, Pak, minggu depan saya itu nggak bisa ke gereja karena sawah saya panen. Nah, biasanya orang di desa kalau lagi panen begitu mesti rame-rame komunal begitu untuk panen, tetangganya ikut. Jadi teman saya berkata, oh nggak apa-apa, Bapak nggak apa-apa, kan minggu depan panen, jadi harus sama-sama ngumpul dengan yang lain. Nggak berdosa ya Pak? Teman saya berkata, ya kalau dosa nanti dosanya yang saya yang tanggung lah. Teman saya itu pemikirannya luar biasa. Nggak, teman saya sedang bercanda. Tapi sebelum Bapak ini pergi, teman saya berkata begini, mending Bapak di sawah ingat Tuhan daripada di gereja ingat sawah. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu selama kebaktian ini ingat siapa. Sebab banyak orang mungkin ada di gereja tapi ingatnya yang lain-lain. Nah, kalau kita nggak dewasa, kita akan gampang ditaklukkan oleh hal-hal yang duniawi. Oke, Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan coba belajar. Ada kitab yang isinya itu adalah kedewasaan. Kitab ini namanya kitab Yakobus. Kitab Yakobus kalau Bapak Ibu baca, itu dari pasal 1 sampai pasal 5, itu hanya 30 menit saja. Dan sudah. Jadi hanya 30 menit kita selesai baca kitab Yakobus. Nah, Yakobus di sini ini adalah saudara tirinya Yesus. Ya, dia punya aliran mazhabnya sangat keras tadinya, yaitu aliran Yudaism. Ya, dia tadinya keras, dia tidak mau bergaul dengan orang-orang di luar Israel. Makanya Bapak Ibu tahu ya, satu kali Petrus ditegur oleh Paulus. Karena Petrus waktu itu lagi makan sama bangsa kafir. Datang kelompok Yakobus, atau datang Yakobus. Petrus meninggalkan meja makan. Langsung kemudian Paulus berkata, jangan begitu. Itu tidak jadi contoh yang baik. Tapi memang Yakobus itu keras awalnya. Tapi dalam perjalanan kemudian orang ini bertumbuh dewasa. Ya. Nah, dari kitab Yakobus kita akan belajar beberapa prinsip sederhana. Saya berharap ini menjadikan jemaat ini akan bertumbuh dewasa dalam kedewasaan yang penuh. Yang mau katakan amin? Sebab kalau kita tidak dewasa, kita tidak memahami kebenaran. Kalau kita tidak dewasa, kita gampang ditaklukkan oleh roh-roh dunia. Nah, prinsip yang pertama yang ingin saya bagikan buat Bapak Ibu menurut kitab Yakobus adalah ini. Kedewasaan itu selalu diukur dengan apakah kita bertekun dalam proses kehidupan. Ya, coba kita baca Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Ya, Yakobus pasal pertama ayat yang kedua dari Alkitab kita. Bapak Ibu bisa lihat ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Alkitab berkata begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi ada begini ini, ada yang disebut dengan passion in the testing. Ya, pertanyaan saya, kita masih punya passion nggak dalam testing? Passion in the testing. Kita masih punya gairah nggak untuk tetap semangat walaupun di tengah-tengah persoalan? Saya nggak ngajak Bapak Ibu cari persoalan. Wong Bapak Ibu sendiri saya yakin persoalannya sudah banyak kan. Kita nggak perlu cari persoalan. Persoalan silih berganti datang untuk menguji kehidupan kita. Ya, beda antara ujian dengan pencobaan ya Bapak Ibu. Bedanya apa Pak Rubin? Pencobaan itu selalu mengeluarkan yang buruk dalam diri kita. Nah, kebanyakan orang dicobai karena apa? Keinginannya, ya kan? Itu Alkitab katakan dalam 1 Korintus pasal 13. Tapi kalau ujian itu selalu mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita. Makanya beda ya antara pencobaan dengan ujian. Nah, orang yang kosong, yang nol, ya nggak bisa diuji. Ujian itu selalu mengeluarkan yang terbaik, yang berkualitas dalam diri kita. Kalau pencobaan itu selalu mengeluarkan semua sifat atau karakter yang jelek dalam hidup kita supaya kita berubah. Nah, Alkitab berkata begini, ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu, pertanyaan saya, Jemaat City Love, kita tahu nggak? Atau kita jangan-jangan pura-pura tahu? Atau mungkin sok tahu? Sebab kalau orang nggak tahu, yang terjadi begini, nanti kita nggak akan kuat. Bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Satu ayat lagi. Dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi apa Bapak Ibu? Sempurna. Katakan kata sempurna, sempurna. Nah, kata sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Yang setuju katakan amin. Kata sempurna di sini itu menggunakan bahasa Yunani. Ini kedewasaan namanya teleos. Teleos itu artinya begini, kita bertumbuh dalam semua area kehidupan. Dalam cara berpikir, dalam cara hidup, dalam cara bersikap, bertumbuh semuanya. Dalam keluarga, dalam apa saja kita bertumbuh. Nah, ternyata Bapak Ibu dari ayat ini adalah ini dia. Bahwa orang yang itu tuh, passion in the testing. Jadi dia tetap memiliki gairah di tengah pencobaan. Karena betul, kedewasaan itu adalah ketika kita bersabar, kita tetap semangat walaupun di tengah persoalan. Ya, saya sekali lagi katakan ini bukan, ini Pak Rubin sok-sokan. Bukan, karena ini prinsip Bapak Ibu. Ternyata begini, kalau orang dewasa itu waktu dicobai atau diuji, itu melihat itu bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, sampai sebuah kesempatan untuk dia bergerak lebih maju dalam kehidupan. Ya kan? Makanya betul, ujian itu ternyata menghasilkan ketekunan. Katakan ketekunan Bapak Ibu, perseverance ya dalam bahasa Inggrisnya itu, bahwa kata ketekunan itu adalah high commitment. Situasinya boleh berubah, situasinya boleh nggak enak, tapi kita tetap punya komitmen yang tinggi terhadap Tuhan. Nah, saya berharap sungguh-sungguh, saya tahu kondisi tidak gampang. Sementara saya sharing ini, ada yang lagi berat secara keuangan, kesehatan, atau mungkin secara apa saja. Tapi mari begini, cara kita melihat berbeda ya Bapak Ibu. Bahwa kita punya ini, sekali lagi kata ini ya, kita punya passion in the testing. Kita tetap punya semangat, kita tetap punya gairah, kita tetap punya sukacita di tengah semua persoalan yang ada. Ya, karena sekali lagi dalam Tuhan apapun yang terjadi itu selalu punya tujuan ilahi. Yang setuju katakan amin. Ya, Yusuf sendiri sudah katakan, ya, bahwa kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tapi Tuhan bisa mengubah itu menjadi kebaikan dalam hidupku. Nah, itu soal sudut pandang itu. Ya, makanya betul orang kalau dewasa lain. Nah, saya mau berkata ya, saya ini sama anak kecil suka. Ya, Bapak Ibu yang punya anak-anak, baik itu anak kandung kita maupun mungkin anaknya sepupu kita atau mungkin cucu kita yang sudah punya cucu. Coba kita lihat ya. Kita ini kalau lihat anak-anak kan seneng ya, lucu, polos, ya anak-anak. Tapi coba, anak-anak itu kan lucu. Tapi begini, kalau 20 tahun kemudian masih tetap lucu, waduh, itu jadi gak lucu. Ya kan, kita lihat anak-anak lucu, polos, ya kan, menggemaskan, ya kan. Tapi kalau kemudian 20 tahun kemudian dia tetap lucu, itu gak lucu. Itu malah kita harus curiga itu. Ini ada sesuatu yang salah. Nah, kalau Tuhan kemudian izinkan bahwa kita mengalami proses. Sekali lagi,
Karena dia mau supaya kita tetap bertekun. Kita tetap bersabar. Ya, salah satu definisi dari kasih kan adalah kasih itu panjang sabar kan. Ya, buah roh gitu. Buah roh adalah salah satunya adalah panjang sabar. Selain kemurahan, kebaikan dan sebagainya ya. Nah, panjang sabar itu kan berbicara tentang apa? Tentang begini, waktu kita menghadapi proses yang tidak mudah, apakah karakter ini tetap ada pada kehidupan kita? Nah, saya tahu Bapak Ibu ya, bahwa yang membedakan orang Kristen dewasa dan anak-anak adalah bagaimana menghandle keinginannya. Yuk, kalau misalnya ya yang kita inginkan belum terjadi, jangan marah Bapak Ibu. Ya, yang kita harapkan belum terjadi, jangan kecewa. Saya ingatkan buat kita yang ada di City of Love ini, ya. Saudara kan nama gereja saudara adalah City of Love. Wah, itu kata love itu menjadi kata kuncinya kan. Bahwa kasih itu sabar. Kasih itu selalu punya respon ilahi terhadap semua apapun keadaan yang tidak mengenakan. Responnya mesti respon ilahi. Jadi kalau ada yang sekarang ini keinginan belum tercapai, harapan belum menjadi kenyataan, saya ingatkan saja. Tidak perlu marah, tidak perlu kecewa. Ya, apa yang membedakan anak kecil dengan orang dewasa? Anak kecil itu begini, apa yang dia inginkan harus jadi kenyataan. Ya, tapi kalau orang dewasa kan enggak. Kita bisa handle itu. Kita kemudian bisa bersikap dengan apa? Dengan benar. Saya ingatkan ya, tidak semua yang kita inginkan itu jadi kenyataan. Ya, sebab kalau keinginan terus jadi kenyataan, apa yang kita inginkan dapat terus malah kita berbahaya. Misalnya saya kasih contoh. Bapak Ibu kalau punya anak, apa yang anak inginkan terus dikasih, nanti lama-lama juga berbahaya. Jadi manja, jadi gampangan, jadi kemudian jadi anak yang tidak kuat, tidak punya fighting spirit dalam perjalanan hidup yang tidak gampang ini. Jadi yang pertama, kedewasaan adalah kita tetap bersabar, bertekun, punya passion in the testing. Kita punya gairah, tetap punya semangat untuk tetap melayani Tuhan. Wah, bahkan saya kaget Bapak Ibu. Kata pencobaan atau orang berkata itu masalah, ya temptation. Orang berkata itu problem. Kata masalah sendiri itu kalau arti aslinya kan begini, dilemparkan ke depan supaya orang hidup lebih maju. Jadi masalah itu terjadi, diizinkan supaya hidup orang lebih bergerak maju, lebih kemudian begini, punya sudut pandang yang berbeda. Oh ya, dalam proses-proses yang saya jalani, saya kemudian banyak belajar. Ternyata betul ya, saya dibentuk. Saya kemudian begini, dipangkas hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan. Percayalah Bapak Ibu, kasih Tuhan tidak berubah. Yang setuju katakan amin. Kuasa Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak berubah. Tapi Tuhan mengizinkan perubahan terjadi supaya kitanya yang berubah. Saya ulangi, Tuhan tidak berubah. Kuasanya tidak berubah. Karakternya tidak berubah. Kasihnya tidak berubah. Ya kan? Hatinya pada kita tidak berubah. Percayalah. Tapi Tuhan seringkali mengizinkan perubahan terjadi. Walaupun itu kadang-kadang nggak enak. Tujuannya supaya kitanya yang berubah. Karakter kita berubah. Cara hidup kita berubah. Nah itu tujuannya. Jadi yang ingin saya katakan adalah ini dia. Yuk kita tetap bersabar. Kita tetap bertekun. Dan saya ingatkan buat Bapak Ibu. Ketekunan nggak bisa didoakan. Ya kan nggak ada. Orang tua berkata begini sama anaknya. Saya doakan ya supaya kamu tekun. Gak bisa Pak Ibu. Ketekunan itu tidak bisa didoakan. Ketekunan itu harus dipraktekkan. Ya makanya tadi saya katakan. Yuk kita tetap punya high commitment. Di tengah situasi yang tidak gampang. Tetap punya komitmen. Apapun yang terjadi. Situasi boleh berubah. Tapi komitmen kita terhadap Tuhan. Komitmen kita terhadap pelayanan. Kita tetap punya komitmen yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Nah yang kedua. Menurut kitab Yakobus. Kedewasaan yang penuh itu terjadi kalau ini dia. Integritas kita pada firman Tuhan itu harus total dan penuh. Saya ulangi ya. Bahwa integritas kita pada firman Tuhan itu harus total dan penuh. Yang mau katakan amin. Nah seringkali begini. Kata integritas itu kan keutuhan ya. Integritas itu kalau saya punya definisi begini. Yang di hati, yang di mulut. Dan yang di tindakan itu sama. Jadi antara yang di dalam dan di luar itu tidak berbeda. Ya. Nah integritas harus dimulai dari hati yang memang takut akan Tuhan.
Makanya betul ya, takut akan Tuhan itu penting. Takut akan Tuhan itu definisinya apa Bapak Ibu? Takut akan Tuhan itu begini, hormati Tuhan setinggi-tingginya, melebihi apapun. Jadi kalau kita sadar Tuhan itu ada 24 jam dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, even orang nggak tahu, mungkin even pemimpin rohani kita atau Pak Tim nggak lihat kita tetap berkata, oh ada Tuhan kok. Ya, nah integritas harus dimulai dari dalam. Makanya penting sekali kan, bahwa integritas itu adalah itu tuh dasar kita membangun dan dasar untuk kita berpijak dalam kehidupan kita. Saya ulangi, integritas itu adalah dasar untuk kita hidup dan dasar untuk kita berpijak. Semua yang dibangun di atas dasar integritas, tentunya integritas dalam Tuhan, pasti kuat. Makanya kalau Bapak Ibu membaca setelah Yesus mengajar tentang pengajaran apostolik, di Lukas pasal 6, ya Bapak Ibu bisa baca di ayat 46 sampai ayat yang ke-49 kalau nggak salah. Ya, Tuhan berkata begini, ya barang siapa mendengar pengajaranku ini dan melakukannya. Mendengar ada di dalam dirinya, diserap dalam hidupnya dan melakukannya. Ia seperti orang yang bijaksana. Orang yang apa Bapak Ibu? Bijaksana. Yang membangun rumah kehidupannya di atas dasar batu karang yang kokoh. Ketika banjir badai terjadi itu serangan dari semua sisi itu. Banjir badai kan banjir bisa karena hujan lebat dari atas, meluap dari bawah, badai dari kiri, kanan, depan, belakang. Secara keuangan, kesehatan, secara masyarakat yang makin gak karu-karuan misalnya. Kejahatan di mana-mana, ketidakadilan. Tapi Alkitab berkata rumah itu tetap kokoh. Karena begini, dibangun di atas dasar yang kuat. Tapi sebaliknya, kalau kemudian banjir badai datang pada rumah orang bodoh yang membangun di atas dasar apa? Pasir, ya tidak punya kekokohan, maka yang terjadi adalah habis atau hancur berantakan. Nah, konsentrasinya adalah pada dasarnya. Kita konsentrasinya bukan pada badai dan anginnya. Badai angin pasti terjadi. Orang tanya begini pada saya, Pak Rubin, kok masalah silih berganti datang? Bahkan saya katakan ke depan ini keadaan tidak akan gampang Bapak Ibu. Tapi percayalah, ya karena jawabannya sederhana. Kenapa kita bermasalah terus? Karena kita ada di dunia yang memang sudah bermasalah. Sudah jatuh ke dalam hukum dosa kan. Dunia ini dikuasai oleh sistem si jahat. 1 Yohanes katakan itu ya. Tapi please percayalah, kalau kita punya pondasi yang kokoh, kita akan tetap kuat. Nah, integritas itu adalah dasar kita membangun dan kita berdiri di atasnya. Itu yang membuat kita akan tetap kuat ya dalam kehidupan. Nah, kita coba lihat Yakobus pasal pertama, karena saya tidak akan keluar dari kitab Yakobus. Kan kitab Yakobus adalah kitab kedewasaan yang penuh. Mature in Christ Jesus. Nah, ayat yang ke-22, Yakobus pasal yang pertama ayat 22, Yakobus berkata begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bayangkan. Kalau orang dirinya saja ditipu, apalagi orang di sekitarnya, ya pasti dia akan gampang menipu. Tahu dirinya saja ditipu. Ya kan? Ya kan prinsipnya begitu kan. Nah, Alkitab berkata begini, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya di depan cermin. Jadi firman itu seperti apa Bapak Ibu? Cermin. Cermin itu untuk melihat diri kita loh. Bukan untuk melihat orang lain. Kan orang misalnya ibu-ibu lagi berhias atau bapak-bapak lagi sisiran. Kan waktu kita ada di cermin kita lihat diri kita kan. Ya bukan melihat orang lain kan. Ya mungkin kalau orang lewat kita bisa lihat. Tapi kan intinya adalah untuk melihat diri kita. Jadi firman itu sebetulnya untuk melihat keadaan kita yang sebenarnya. Tapi Alkitab kemudian berkata, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Dan atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Makanya kalau kita tidak mempraktekkan firman dalam kehidupan, ya kita tidak akan menjadi orang yang kuat. Jadi kembali lagi, bahwa begini, integritas itu adalah sungguh-sungguh apa yang kita katakan, apa yang ada di hati kita, apa yang kita praktekkan itu harus sama. Jangan berbeda. Yang mau katakan amin Bapak Ibu ya. Jadi begini, kalau kita punya integritas, makanya betul, bolehlah karunia orang berbeda-beda. Tapi karakter harus tetap sama, yaitu karakter Kristus.
karunia kita berbeda kan. Ada yang karunianya melayani, ada yang karunianya kemudian mengajar. Saya yakin Pak Tim ini termasuk orang yang Tuhan pilih untuk mengajar, punya karunia. Ada orang yang karunianya memberi. Oh ya, saya beritahu ya, orang kaya belum tentu punya hati atau karunia memberi. Ada orang yang biasa, sederhana, tapi punya karunia memberi. Ya, tapi betul, tiap orang punya karunia berbeda. Ya, kita jangan bilang begini. Ya, Pak, dia punya karunianya memberi. Kalau saya punya karunianya mengambil, Pak. Gitu bukan. Mengambil itu bukan karunia itu namanya pelit itu ya. Nah, tapi begini, karunia boleh berbeda-beda, tapi karakter kita harus sama. Dan karakter itu bertumbuh karena kita tidak hanya mendengar, tapi mempraktekkan firman Tuhan. Nah, saya dorong jemaat yang ada di City of Love ini, yuk kita harus punya integritas penuh pada firman Tuhan. Bahwa yang kita katakan, itu kita praktekkan. Yang kita dengar, itu kita harus lakukan dalam hidup kita. Nah begini, orang kalau penuh integritasnya dalam Tuhan, antara integritas atau identitasnya dia dengan posisinya dia dalam kehidupan, sama. Sorry ya, ada orang ngakunya identitasnya Kristen. Tapi posisinya di pekerjaan berantakan. Jangan, antara identitas dengan posisi kita, apapun yang kita lakukan itu sama. Ya, ada orang yang mungkin begini, di pekerjaan posisinya dia bagus, tapi ternyata identitasnya berantakan. Jangan. Antara identitas dengan posisi kita sama. Identitas kita anak-anak Allah, tapi posisi kita di pekerjaan sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita karir mungkin, sebagai profesional para bapak, kita pun tetap punya posisi yang sama di dalam Tuhan. Jadi begini ternyata, kalau kita punya integritas yang penuh pada firman, percayalah kita akan kuat. Ya, saya tidak pernah lupa, mungkin Bapak Ibu tahulah pendeta di Amerika, kalau nggak salah di Dallas ya, namanya Joel Osteen. Ya, dia memberkati banyak orang. Ya, orang suka cari dia punya apa sih namanya, statement-statementnya dia, khotbahnya, bukunya banyak. Nah, saya itu dulu penggemar atau pembaca buku papanya Joel Osteen, namanya John Osteen, reference John Osteen. John Osteen itu setiap kali mau khotbah di jemaat, dia selalu minta jemaatnya itu pegang Alkitab. Dan kemudian suruh angkat di tangan kanan, kemudian dia berkata, yuk tirukan saya. Nah kemudian ini yang dikatakan, saya percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Saya percaya bahwa saya itu seperti yang firman Tuhan katakan. Saya percaya saya dapat melakukan segala sesuatu yang seperti firman Tuhan katakan. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Oh, itu saya pernah dalam anugerah Tuhan pelayanan di beberapa gereja, lakukan yang sama begitu. Saya waktu mendengar itu saya berkata, oh iya, memang firman Tuhan itu kekuatan yang luar biasa. Tapi begini, tolong jangan hanya teori. Coba praktekkan dalam kehidupan step by step. Dimulai di rumah tangga kita, di lingkungan kecil kita, di masyarakat kita. Integritas kita terhadap firman harus penuh. Bapak Ibu saya beritahu ya, firman itu punya kuasa pelaksanaan, kuasa keberhasilan, dan kuasa yang tidak terkalahkan. Ya kan? Yesaya 55 berkata, firman yang keluar dari mulutku itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melakukan apa yang aku perintahkan dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi firman Tuhan itu punya kuasa pelaksanaan, firman Tuhan itu punya kuasa keberhasilan, tapi firman Tuhan itu punya kuasa kepastian. Saya ulangi, firman Tuhan itu punya kuasa pelaksanaan, firman Tuhan itu punya kuasa keberhasilan, firman Tuhan itu punya kuasa kepastian. Apalagi kita ada di tengah dunia yang tidak pasti. Mari hanya firman yang bisa membuat yang pasti di tengah yang tidak pasti. Karena memang firman itu ya dan amin. Jadi Tuhanlah yang membuat kepastian yang sangat pasti. Walaupun kita ada di tengah situasi yang tidak pasti dalam kehidupan. Nah yang ketiga, mungkin ini hal yang sederhana. Kalau Bapak Ibu membaca Yakobus pasal yang ketiga, saya tidak akan baca secara keseluruhan karena terlalu panjang. Tapi orang yang dewasa adalah orang yang bisa mengendalikan lidahnya, mengendalikan perkataannya. Ya, saya ingatkan buat Bapak Ibu ya, lidah itu adalah jendela hati kita yang ada di luar. Jadi hati itu punya jendela ada di luar.
Makanya betul, what you say is you are. Apa yang Bapak Ibu katakan, apa yang saya katakan, itulah saya. Saya itu kalau lihat ada orang yang ngomong, menyakiti, ucapannya selalu negatif, ucapannya meremehkan orang, ya ketahuan yang ada di dalam hatinya itu apa sebetulnya. Ya, dan ternyata ciri orang dewasa adalah cara ngomongnya berbeda. Oh ya, perkataan kita itu menciptakan atmosfer loh Bapak Ibu. Ya, saya ini ya punya pengalaman. Saya pernah satu kali stres, terpuruk, kondisinya berat. Bapak Ibu yang membuat saya bangkit jelas Tuhan. Nah Tuhan pakai seseorang yang perkataannya sederhana. Dia berkata begini, Ruben, it's okay. Yuk bangkit lagi dalam Tuhan. Tuhan sayang kamu. Tuhan punya rencana. Kamu akan dipakai Tuhan. Bayangkan. Itu waktu saya dengar itu seperti saya, kalau saya gambarkan, Bapak Ibu pernah tahu film Popeye nggak? Itu kayak Popeye minum bayam atau makan bayam. Wah, kuat kembali. Itu saya gambar aja begitu. Tapi memang lidah ini adalah luar biasa. Nah, coba kita lihat Yakobus pasal yang ketiga ya. Beberapa menit lagi di depan saya akan selesai. Saya berharap sharing saya kira-kira 30-35 menit ini menjadi perenungan kita bersama, termasuk buat saya loh Bapak Ibu ya. Karena saya juga mau dewasa supaya saya tetap kuat di dalam segala keadaan. Saudara-saudaraku, Yakobus 3. Janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Nah, itu muncul kata dewasa, teleos. Jadi kalau orang bisa kendalikan lidahnya, dia dewasa di dalam Tuhan ya. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya, ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Coba ayat yang keempat, dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar, dapat walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras. Ya, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Coba lihat ayat yang ke-6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Wow. Dan seterusnya ya. Semua jenis binatang liar dapat dikendalikan. Tapi lidah ini, kalau tidak lidah itu api. Lidah itu kalau enggak sungguh-sungguh bertobat, itu kejahatan dunia neraka loh. Bisa membakar, bisa menghancurkan, bisa meremukkan, bisa membuat perang, bisa membuat kekisruhan, bisa membuat riot di mana-mana. Lidah itu penting sekali. Makanya orang dewasa adalah orang yang bisa handle perkataannya. My question, bagaimana caranya Pak? Ya sama sebetulnya. Lidah kan apa yang kita katakan itu dari hati kita. Artinya begini, kalau orang hatinya tidak diserahkan pada Tuhan, ya perkataannya selalu negatif, menghakimi, meremehkan, menghancurkan. Makanya Bapak Ibu ya, kalau kita tidak bereskan hati kita, perkataan kita juga tidak bisa kita kendalikan. Nah, kita semua kan kita tahu ya, kenapa kita penting berbahasa roh. Sebenarnya begini, bahasa roh, tapi ini bukan agamawi ya. Karena orang bisa saja bahasa roh jadi kebiasaan. Bahasa roh itu sebenarnya begini, kita lagi terkoneksi dengan itu tuh, dengan surga. Ya, bahasa kita lagi tersambung dengan Allah sendiri. Makanya betul, kalau orang berbahasa roh, ya mereka itu sedang terhubung dengan Tuhan. Nyambung bahasanya. Tapi sekali lagi tidak agamawi loh, bukan sesuatu yang jadi kebiasaan. Tapi betul-betul hati kita tersambung. Yuk, saya mengajak Bapak Ibu semua, sebab ternyata begini, orang banyak tinggalkan gereja karena terluka dengan perkataan orang-orang Kristen. Yang perkataannya, orang sekarang ngomong nyinyir, ya perkataannya menghancurkan. Tapi saya berharap di jemaat dari City of Love ini, kita bisa kendalikan ini.
Ya, saya senang sekali dengan tema hari ini. Jadi Pak Tim dan semua diaken yang ada ini tema bagus. Saudara harus bertumbuh penuh, dewasa penuh di dalam Kristus. Karena tantangan kita gak gampang. Roh Tuhan memampukan kita. Amin buat firman Tuhan. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua dimanapun berada. Korapa sede karapataka, kandara patakara palapa. Hamba berdoa Tuhan buat umatmu yang ada di City of Love. Terus Tuhan jamah kami. Biar kami bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, kami sungguh-sungguh punya integritas yang penuh pada firman. Firman tidak hanya kami dengar, firman tidak hanya kami baca, tapi kami praktekkan dalam kehidupan. Kami juga mau punya passion in the testing. Kami tetap bersabar dalam semua apa persoalan yang kami hadapi. Dan kami mau kendalikan lidah kami, hati kami mau jaga. Berkati umatmu yang ada di City of Love, Pastor Tim dengan semua diaken yang ada, Tuhan juga sertai. Gereja ini bertumbuh dewasa penuh dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan semua, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Semua diberkati lewat firman yang sudah disampaikan di hari ini. Dan terima kasih untuk pelayanannya Bapak Pendeta Rubin Ong. Kiranya penyertaan Tuhan selalu menyertai Bapak dan bersama dengan keluarganya. Dan mari saudara, kita siapkan persembahan kita di minggu ini untuk kita sama-sama memberikan dan membawa kepada Tuhan. Dan sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa sekali lagi untuk doa persembahan di minggu ini. Bapa, kami bersyukur kalau kami masih mempunyai berkat yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Dan hari ini kami memberikan apa yang kami miliki menjadi rasa ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Biar persembahan ini menyenangkan hati Tuhan. Kuduskan, sucikan setiap persembahan yang kami berikan Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ibadah hari ini telah selesai dan sebelum kita mengakhiri ibadah di minggu ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima doa berkat dari gembala kita. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan untuk selamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati dan yang dikasih Tuhan katakan, amin. Sampai ketemu di ibadah online City of Love Church yang akan datang. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan salam sehat selalu. Shalom saudara, saya yakin kita bersukacita karena Natal. Perayaan Natal adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh gereja selama ribuan tahun. Dari permulaan abad ke-5 Masehi, umat Kristiani memperingati kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia yang datang dan lahir ke dalam dunia, yang pada umumnya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kata Natal berasal dari bahasa Latin natalis, yang artinya lahir atau kelahiran, yang menunjuk pada hari kelahiran Yesus. Sementara kata Christmas atau Natal dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Inggris kuno Christus Messe atau Christ's Mass yang artinya penderitaan Kristus. Ini adalah pandangan yang menjelaskan bahwa Kristus memulai penderitaannya saat dia datang dan lahir sebagai manusia. Semua karena begitu besar kasihnya bagi umat manusia sehingga dia meninggalkan segala kemuliaan yang dia miliki dan lahir di palungan yang hina. Semua karena kasihnya bagi kita. Natal adalah suatu masa di mana kita ingat lagi akan kasih Tuhan itu. Kasih yang secara luar biasa dipertunjukkan kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga memuji-muji Allah dengan nyanyian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sungguh, sebuah sambutan yang layak bagi raja di atas segala raja. Namun ternyata di samping sukacita dan damai sejahtera yang menyertai perayaan kelahiran Tuhan Yesus, ada juga kelompok tertentu yang dengan sinis mengatakan bahwa Natal itu adalah perayaan non-Kristen,
yaitu festival Romawi yang bernama Natalis Solis Invicti, atau Hari Kelahiran Matahari yang tak terkalahkan. Ini acara yang diprakarsai oleh Kaisar Romawi yaitu Aurelius pada tahun 274 Masehi. Namun faktanya tidak demikian. Justru ditemukan banyak catatan bapak-bapak gereja tentang perayaan Natal sebelum lahirnya festival matahari. Maka bisa dikatakan bahwa perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari, malah mungkin sebaliknya, bahwa festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Kemudian bagaimana dengan tanggal di mana kita harus merayakan Natal? Walaupun 25 Desember paling banyak digunakan oleh gereja-gereja untuk merayakan Natal, gereja-gereja timur seperti Ortodoks, Syria, dan Yunani menetapkan tanggal 6 Januari sebagai hari Natal. Sekalipun ada perbedaan, pada umumnya perayaan Natal dilakukan antara awal bulan Desember hingga Januari. Gereja kita mengambil posisi bahwa perayaan Natal secara esensial tidak keliru. Pandangan yang mengatakan bahwa perayaan Natal adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada perintah yang tertulis di dalam Alkitab adalah pendapat yang tidak tepat. Jangan sampai kita memaksakan penafsiran yang ayatiah atau literal sehingga apabila tidak ada ayat pendukungnya, maka dianggap keliru dan tidak boleh dilakukan. Padahal secara esensial justru Alkitabiah. Merayakan, menceritakan, mengingat, dan mewartakan kehidupan Yesus dimulai dari kelahirannya hingga kenaikannya justru adalah hal yang harus dilakukan oleh gereja dalam memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus. Perayaan Natal oleh gereja justru selalu menjadi momen yang baik untuk menyegarkan jiwa dan iman umat Tuhan, dan momen untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada dunia, bahwa Bapa mengutus anaknya, Kristus Yesus, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Perayaan Natal artinya memuliakan Allah, Gloria Dei, memberitakan firman Allah, Verbum Dei, dan melaksanakan misi Allah, Missio Dei. Demikian juga mengenai tanggal perayaan Natal, gereja kita tidak memandang perayaan Natal mutlak harus diadakan pada tanggal 25 Desember, selama esensi dari perayaan tersebut adalah untuk memperingati kelahiran dari Tuhan Yesus. Jadi, upaya-upaya untuk mendiskreditkan hari Natal justru adalah upaya-upaya untuk memecah belah umat Kristen dan untuk menghalangi pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang pertama kali dan rencana karya keselamatannya. Natal sendiri sekarang sudah menjadi satu season yang dirayakan oleh banyak orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Jika orang percaya bersukacita karena perayaan kelahiran Sang Juru Selamat, orang-orang yang tidak percaya yang juga ingin mendapatkan kegembiraan yang sama dalam musim ini tidak mau melibatkan Kristus di dalamnya. Salah satu contoh yang paling ikonik berhubungan dengan hal ini adalah sosok Santa Claus. Sosok ini dipakai oleh banyak orang yang ingin mendapatkan kegembiraan Natal tanpa melibatkan Kristus atau kisah mujizat kelahirannya. Dan meskipun tidak ada yang salah dengan membagikan hadiah pada saat Natal untuk orang-orang yang kita kasihi, meskipun tidak ada yang salah dengan menyalakan lilin untuk merayakan hari Natal, dan meskipun tidak ada yang salah dengan memasang pohon Natal sebagai dekorasi atau ornamen Natal, yang penting untuk dimengerti adalah bahwa tidak ada sosok, ornamen, atau tradisi yang boleh menggantikan arti dan tujuan sesungguhnya dari hari Natal, yaitu untuk memperingati hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang merupakan hadiah terbesar bagi kita semua. Dengan itu, biarlah dengan merayakan Natal, kita diingatkan bahwa terang Kristus itu tetap ada dalam hidup kita, dan bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi bersamanya. Dan di tengah kesulitan apapun yang mungkin ada di hadapan kita saat ini, kiranya hal ini tidak meredupkan semangat dan sukacita kita dalam merayakan Natal. Sesuai dengan tema Natal kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Kiranya damai dan kasih Allah terus menyertai kita selama bulan yang spesial ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah dan selamat Natal.